Shalom sahabat pelita kasih yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kembali lagi dalam program Renungan 7 Menit bersama saya Pendeta Sipri. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah keselamatan dan pemeliharaan yang ajaib yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, memungkinkan kami berada sampai pada detik ini. Sekarang kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui uraian firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita terdapat dalam Injil Markus pasal 10 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Upah Mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya dan ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Tema renungan kita adalah upah mengikut Yesus. Upah mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang mengikut Yesus memiliki motivasi yang berbeda-beda. Dan kita tentu sulit untuk menebak apa yang menjadi motivasi seseorang mengikut Yesus. Namun pada bagian firman Tuhan yang telah kita baca ini, saya akan mengajak kita untuk merenungkannya dan kiranya Tuhan menolong kita untuk memahaminya. Ketika Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau," Petrus seolah ingin menanyakan, apakah pengorbanan kami akan sia-sia? Pertanyaan ini sangat manusiawi, karena setiap orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus pasti pernah bergumul, apakah yang saya korbankan bagi Tuhan akan digantikan? Yesus menjawab dengan penuh kasih bahwa tidak ada satupun pengorbanan karena Injil yang sia-sia. Ia menjanjikan dua hal bagi orang yang mengikut Yesus. Pertama, dia mengatakan bahwa pada masa sekarang, pada saat ini, orang tersebut akan menerima 100 kali lipat di dunia ini. Dan yang kedua, pada zaman yang akan datang, orang tersebut akan menikmati hidup yang kekal. Inilah upah yang dijanjikan oleh Yesus kepada setiap orang yang mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah janji ini tentang keuntungan duniawi? Apakah janji ini tentang keuntungan materi? Tentu untuk memahaminya, kita akan melihat teks ini secara detail. Secara teologis, berkat Kristus selalu datang dalam bingkai kasih karunia. Bukan untuk memanjakan kita, melainkan untuk meneguhkan iman kita. Tetapi apa sebenarnya maksud Yesus ketika ia berbicara tentang menerima 100 kali lipat?
Apakah ini berarti Tuhan akan memberi lebih banyak harta? Ataukah Ia sedang menyingkapkan berkat yang jauh lebih dalam dari sekedar materi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal pertama yang hendak disampaikan oleh Yesus kepada kita yang sedang mengikut Dia adalah bahwa orang yang mengikut Dia akan menerima 100 kali lipat sekarang di dunia ini. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan 100 kali lipat? Apakah ketika kita mengikut Yesus, lalu kita mendapatkan upah dari setiap jeri lelah kita mengikut Yesus? Tentu tidak. Mengapa? Karena sesungguhnya setiap orang dapat mengikut Yesus atau bisa mengikut Yesus itu karena terlebih dahulu beroleh kasih karunia. Kita bisa percaya kepada Yesus dan berkomitmen mengikut Yesus itu karena kasih karunia. Jika bukan karena kasih karunia, kita mustahil mau mengikut Yesus. Tetapi karena kasih karunia. Lalu demikian, apakah upah yang pertama? Yang pertama Yesus berkata, mereka yang mengikut Dia akan menerima 100 kali lipat sekarang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, frasa 100 kali lipat bukan janji kekayaan atau kemudahan hidup, melainkan gambaran kelimpahan kasih karunia dan pemeliharaan Allah yang berdaulat bagi umatnya. Atau di dalam teologi Kristen dikenal dengan providensi Allah, pemeliharaan Allah yang berdaulat atas umatnya. Artinya bahwa mereka yang telah beroleh kasih karunia dan mengikut Yesus, mereka adalah milik Yesus, berada dalam pemeliharaan Allah yang penuh dengan kasih karunia. Karya Allah yang berlimpah itu menopang kita. Karya Allah yang berlimpah itu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Karya Allah yang berlimpah itu menghibur umat pilihannya. Bahkan ketika kita berada di tengah berbagai penderitaan. Allah sedang menggantikan kehilangan duniawi yang karena Kristus dan Injilnya kita meninggalkan semua itu dan mengikut Yesus. Dia menggantikan dengan keluarga rohani yang dikenal dengan tubuh Kristus atau gereja. Di sana kita menemukan saudara-saudara seiman yang akan menguatkan kita, yang menghibur kita, yang menopang kita di tengah berbagai pergumulan. Di sana kita akan mendapatkan sukacita di dalam melayani Tuhan. Di sana kita akan mendapatkan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Mengikut Yesus berarti siap memikul salib, tetapi juga menikmati kelimpahan kasih dalam persekutuan tubuh Kristus, yaitu gereja. Kristus menggantikan kehilangan duniawi kita dengan kelimpahan kasih dalam tubuhnya. Demikian kata John Calvin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesudah berbicara tentang berkat rohani di dunia ini, yakni tentang kasih pemeliharaan dari Bapa Surgawi di tengah persekutuan tubuh Kristus, Yesus mengarahkan pandangan murid-muridnya kepada berkat yang kekal, sesuatu yang melampaui waktu dan dunia ini, dengan berkata bahwa mereka yang mengikut Dia di masa yang akan datang atau di zaman yang akan datang akan menerima hidup yang kekal. Inilah upah kedua atau berkat kedua yang kita terima ketika kita mengikut Yesus. Hidup kekal adalah puncak dari seluruh janji Allah. Dalam teologi Kristen, hidup kekal bukan hasil jasa manusia, melainkan kasih karunia Allah bagi umat pilihannya. Hidup kekal adalah buah dari persatuan dengan Kristus, di mana kita memulainya dengan relasi yang intim ketika kita percaya kepadanya, kemudian disempurnakan dalam kemuliaan di kekekalan nanti. Ini juga merupakan penggenapan dari perjanjian kasih karunia Allah, di mana Allah menebus umatnya untuk hidup dalam persekutuan kekal bersama Dia. Karena itu, hidup kekal adalah tujuan akhir sekaligus penghiburan sejati.
Setiap penderitaan dalam perjalanan iman tidak sia-sia. Sebab Allah sendiri menjadi upah tertinggi dan sukacita kekal bagi umatnya. Hidup kekal adalah anugerah, bukan balasan. Kepenuhannya diberikan kepada mereka yang dipersatukan dengan Kristus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tetaplah mengikut Yesus. Pandanglah Dia. Upah terbesar dan tertinggi kita yang mengikut Dia adalah Kristus itu sendiri. Dia berjanji bahwa di dalam kita mengikut Dia, kita akan menikmati kasih karunia dan kepenuhan pemeliharaan di dalam tubuh Kristus. Dan bahkan di zaman akhir, kita akan menikmati hidup kekal bersamanya di dalam sorga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas janji firman-Mu yang meneguhkan kami. Mampukan kami untuk tidak putus asa. Mampukan kami untuk tidak mundur dari mengikut Engkau. Melainkan terus maju, semakin giat melayani dan mengikut Yesus sampai akhir hidup kami. Dan kami percaya Engkau pasti pelihara kami dengan kasih karunia yang melimpah. Dan bahkan kelak kami akan menikmati secara penuh kehidupan kekal yang sudah Engkau sediakan di dalam Kristus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa. Amin.